mungkin sekilas boleh kita perkenalkan, Pak. Mungkin baru pertama kali untuk hadir dalam pertemuan ini. Mungkin boleh sedikit untuk mengenalkan diri. Saya rasa udah sebagian besar kenal semua ya. Pak Akam, baru pertama kali hadir. Saya baru pertama, Pak. Kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir? Saya, Pak. Pak Loki, Pak. Ya. Silakan Pak Loki. Saya tadi diajak sama Pak Tikarsa, Pak. Oh ya. Oh, Pak Loki. Ya, biasa saya main tenis meja sama Pak Tikarsa. Oh, luar biasa. Ya, di Pandawa. Cuma saya bukan anggota sport club nih, Pak. Amos, Selamat malam. Perlu gospel nggak Pak Loki? Kenapa? Mengikuti acara seperti ini belum, Pak? Belum pernah, Pak. Oh, baru pertama Hendrik, kali. selamat Baru malam. pertama. Harus ada Luar visi misi biasa. dong. Selamat datang, Pak. Iya, gabung-gabung Visi-misi. Pak kita nanti. Santai-santai dulu kawan-kawan di sini. Iya. Ya. Ada visi misi. Pak, yang lain, Pak Denny ada lagi, Pak Denny? Ya, di sini ada yang lain yang ini. Siapa nih yang ini? Jadi tolong saling bergantian ya. Jadi kalau yang ini tolong di-mute, habis itu dibuka kalau memang yang berbicara ya. Silakan supaya bisa lebih enak. Mungkin ada yang lain? Ya. Pak Daniel Tangguh ya, mungkin ya? Ya. Daniel, Mungkin silakan. ada yang belum kenal ini. Pak Daniel. Belum perkenalkan diri Pak Daniel. Wah. Kalau dekat saya jangan jadi babi sama jangan jadi ikan. Pokoknya kalau jadi ikan sama jadi babi langsung diburu sama Pak Daniel ya. Baik. Pak Daniel ini adalah ini Pak, pemburu untuk babi dan ikan, teman-teman. Beliau ini sama-sama dulu PA di tempatnya Pak David sama-sama kita. Semuanya dan Full Gospel ya udah sering kali ya Pak Daniel ya. Jadi boleh, Pak Husin, hasil berburunya bisa dibagi-bagi ke kita nih. Oh, kita sering bagi-bagi Pak. Saya bawain ya, hasilnya kita panggang ya. Ini sekarang kita lagi makan hasil dari daging hutan ini. Iya. Nah itu di tempatnya Pak David Pak. Biasanya Pak ini babi sama ikan luar biasa. Pak Pikarsa udah datang belum Pak Daniel? Pak Hendra Santoso nih, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Ya, Pak Hendra, selamat malam. Ya. Oh iya, selamat malam. Ya, Wajahnya mana? saya nih, mungkin Pak baru Hendra? pertama ini. Ya, silakan Oh, baru memperkenalkan pertama diri, kali Pak ya. Hendra. Ya. Jadi Pak Hendra diajak sama siapa Pak Hendra? saya waktu jalan pagi diajak sama Pak ini ya, teman dari apa? Jalan pagi itu. Dengan saya di Kelapa Gading. Yang satu lagi, jangan link yang lama, link yang baru. Ya. Ya, silakan Pak Hendra. Jadi Pak apa ini saya diajak? Oh, Wiwi. Pak Wiwi ya. Ya, Wiwi Nias 5. iya. Ya. Kebetulan saya di Nias 3 ya. Yes. Ya. Jadi kebetulan waktu kami berjalan olahraga pagi, jogging, ya kemudian diberikan ini nomor full gospel ini full gospel ya Pak ya. Betul Pak. Ya, welcome Ya. Pak Hendra. Ya. Welcome bisa Pak Hendra. perkenalkan Chapter di mana Pak? Boleh Sport saya Club. tahu Pak? Sport Club chapter. Sport Club. Oh Sport Club ya. Ya, Pak Hendra bisa memperkenalkan usahanya, bisnisnya apa, istri, anak berapa, Oh. kerja di mana? Kebetulan saya tidak usaha ya. Saya itu pengajar. Ya, mengajar. Saya dosen ya. Ya, Kebetulan. Dan apa? Tapi juga sudah pensiun Pak. Halo. Berapa hari nggak tahu? Ya. Ya lumayan. Ya, Pak Hendra, silakan dilanjutkan. Ya, saya dosen sudah pensiun. Jadi saya mau saat ini saya ya sudah pensiun. Jadi kegiatan saya ya di Gereja rumah di gitu mana? Pak. Gereja Gereja di mana gereja? Ya. Gerejanya di Gereja mana? Pak?
Oh, saya di GKI Gunsa, Pak. Ya. Dulu saya pernah ikut, cuman nggak tahu chapter mana itu dengan Pak Budi, masih Budi ya, Budi Harsono. Diman. Oh, Budi Harsono. Masih ingat Pak ya? Cuman itu sudah cukup lama ya. Oke, Ya. Pak Indras, welcome Pak Indras, selamat bergabung. Ya. Ya, terima Ya, kasih silakan. Pak kalau Ya. Masih ada yang diizinkan lain? untuk bergabung. Masih ada yang lain? Iya. Ya. Silakan Pak Usin. Oke. Jadi kita nggak usah nunggu Pak Pikarsa, kita Ini ada Pak memulai Pikarsa acara ini, sudah Pak, ada. ya. Pak Pikarsa sudah ada. Bisa bergabung Pak, sorry. Ya, silakan. Iya. Oh, Sudah ya. Kamis yang Nice. Tadi Pak Loki sudah diperkenalkan ya. Sudah. Ya. Oke. Itu feedback, Oke. Pak. Wah, ini ada suara siapa yang masuk nih? Ya, Pak Kalau Kaleb, bisa Pak Kaleb. di-mute Ya, dong. saya sudah mute. Ya, tolong Ya. Pak Usin bisa dimulai dari tolong supaya acara kita bisa berjalan dengan baik. Nanti sementara acara ini kecuali yang berbicara itu tolong di-mute ya supaya tidak ada suara-suara yang mengganggu ya. Oke, silakan Pak Usin. Oke. Selamat malam, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Be strong in the Lord. FGB Man. FGB Man. Be strong in the Lord. Baik, Bapak-bapak, saya pertama-tama ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak-bapak untuk bisa hadir dalam acara meeting chapter Sport Club pada malam hari ini. Dan tentunya kita berharap bahwa acara ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita akan memulai acara ini dengan doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai setiap aktivitas kami dari mulai pagi, siang, hingga malam. Dan pada kesempatan ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa mengadakan chapter meeting untuk berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami pada malam hari ini. Biarlah acara ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Berkati juga kawan-kawan kami yang akan mengadakan kesaksian dan juga hamba Tuhan, yaitu Pak Nayon yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Biarlah setiap kesaksian dan juga sharing firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan dalam firman Tuhan dan kesaksian tersebut, sehingga kami boleh melakukannya dalam setiap sisi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya acara daripada meeting chapter ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang mendampingi, menyertai acara ini dari mulai awal hingga akhir. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya acara ini ke dalam tangan Kau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Pak Usin, sebelum dilanjutkan kita dengar satu pujian dulu ya. Oke, Ya. silakan Pak Daniel, silakan ya. Bahwa Tuhan adalah Tuhan kita. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari bersukacita malam hari ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Yang percaya katakan, aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku.
Haleluya bagi dia. Ya, Pak Husin, hari ini malam ini ada 30, sudah 30 Pak Husin. Puji Tuhan, speakernya dibuka Pak Husin. Ya, dibuka. Wah, luar biasa variannya. Iya, Rupanya. 30 orang ini revival menurut Pak Naiwan, ini revival sport club ya Pak Iya. Naiwan ya. Puji Tuhan. Revival Sports Club ini luar biasa ini. Iya. Makanya puji Tuhan lah. Biar kita lanjutkan Ya, chapter Pak Husin. ini dengan Pak Pikarsa. Nah, sebagai leader kita untuk yang akan datang. Silakan Yes. Papi. Ya, oke. Baiklah. Ada satu ujian lagi, Pak Daniel? Ya, Pak Denny? Cukup ya? Belum, mungkin cukup. Nanti mungkin saya lihat ada orang-orang baru nih Pak. Jadi mungkin nanti visi misi harus disampaikan ya Iya. supaya mereka tahu apa sebetulnya full gospel ini. Ya. Iya. Betul. Ya, benar. Ya, jadi seperti pujian tadi dikatakan bahwa kita percaya Tuhan adalah gunung batuku, tempat perlindunganku. Dalam situasi seperti sekarang ini, tentu kita hanya satu-satunya yang kita percaya hanya Tuhanlah sebagai sumber pertolongan. Dan mungkin saya lihat tadi ada beberapa kawan kita yang hadir, yang mungkin baru pertama kali mengikuti acara Full Gospel seperti malam hari ini. Dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan visi dan misi daripada Full Gospel. Mungkin Bapak yang baru pertama kali hadir dalam acara seperti ini bertanya-tanya, pertemuan seperti apakah pada malam hari ini? Nanti kita akan sama-sama mendengarkan visi misi yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Amos sebagai rekan kita pada malam hari ini. Sudah hadir ya Pak Andi ya? Nice, luar biasa. Buka dulu, unmute dulu, Pak Amos. Hadir. Ya, luar biasa. Silakan Pak Amos. Langsung, baik. Ya. Baik. Haleluya. Haleluya. FGB man, Be strong Be in the Lord. strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB man. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak-bapak dan terutama untuk Bapak saudara kami yang baru hadir. Boleh angkat tangan Pak, berapa Bapak yang hadir malam ini yang baru pertama kali? Halo? Ada 3 orang, Pak. Oh, puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan teman-teman kami semua mengundang Bapak dengan antusias. Ya, oke. Mungkin Bapak mempertanyakan, pertemuan semacam ini arahnya kemana dan tujuannya kemana? Baik. Saya akan menyampaikan visi dan misi dari Full Gospel Businessman Fellowship Internasional yang dibagi menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama mengenai sejarah FGB MFI. Tahun 1951, almarhum Bapak Demos Sakarian mendiskusikan konsep FGB MFI dengan Bapak Oral Robert. Pak Oral Robert adalah penginjil senior dan menyambut gagasan Pak Demos dengan antusias. Haleluya. Yang kedua, persekutuan perdana diadakan di Clifton's Cafeteria Los Angeles dalam bulan Oktober 1951. Saat itu dihadiri 20 orang. Haleluya. Yang ketiga, 14 bulan kemudian FGB MFI tidak berkembang seperti yang diharapkan oleh Pak Demos. Bahkan pada Sabtu 20 Desember 1952 saat itu hanya dihadiri oleh 6 orang. Jadi habis orangnya, tinggal 6 orang. Kemudian pada Jumat malam, sehari sebelum terakhir pertemuan itu, yaitu tanggal 26 Desember 1952, Pak Demos mengalami lawatan Tuhan. Ketika Pak Demos berlutut sambil menangis, menanyakan kepada Tuhan, mengapa FGB MFI
tidak bisa berkembang dan besoknya sampai harus ditutup. Jadi ini Jumat, besoknya tuh rencananya akan ditutup pertemuan seperti ini. Kemudian Pak Demos mendapatkan visi yang merupakan titik balik yang menjadi awal pergerakan FGB MFI dengan penyertaan dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan lagi kekuatan dan kemampuan Pak Demos. Pak Demos adalah pengusaha peternakan sapi waktu itu. Kemudian pada Sabtu pagi, berarti besoknya, tanggal 27 Desember 1952, ada 2 konfirmasi dari Tuhan bahwa FGB MFI akan terus berjalan dan berkembang. Konfirmasi yang pertama, Miner Argan Bright memberikan selembar cek senilai $1.000 padahal 1 minggu sebelumnya beliau mengatakan kepada Pak Demos bahwa FGB MFI tidak berharga 1 sen pun pertemuan seperti itu. Namun semalam Tuhan berbicara kepada Miner Argan Bright agar ia harus mendukung terus FGB MFI karena Tuhan akan melakukan hal-hal yang belum terbayangkan sebelumnya. Saya lengkapi sedikit, Pak. $1.000 saat itu, kalau kita hitung dengan uang sekarang, itu kurang lebih 800 juta rupiah. Dasar hitungannya pakai emas. Ya. Kemudian, jadi di sini saat itu uang itu $1.000 itu sangat besar. Haleluya. Kemudian konfirmasi yang kedua. Thomas Nickel, seorang pengusaha percetakan di Watsonville, kurang lebih jaraknya 400 mil dari Los Angeles, memberikan percetakannya. Dia pengusaha percetakan untuk mencetak Voice atau suara. Majalah Voice, mungkin Bapak pernah lihat majalah Voice-nya itu. Dan dia bukan hanya sekedar memberikan perusahaannya untuk mencetak Voice, tapi dia juga memberikan dirinya untuk melayani di FGB MFI bersama teman-teman semua. Haleluya. Kemudian FGB MFI sampai hari ini berkembang ke seluruh dunia. Dan puji Tuhan jumlah chapter di Jabodetabek kurang lebih saat ini kurang lebih ya 300 chapteran. Haleluya. Yang kedua, bagian yang kedua, visi FGB MFI. Penglihatan pertama, melihat wajah pria-pria di bumi yang kaku, tanpa kehidupan, menyedihkan, tangan mereka terbelenggu oleh rantai karena kerohanian mereka telah mati. Penglihatan yang kedua, melihat wajah pria-pria yang bersukacita. Jadi pria-pria yang semula terbelenggu tadi sekarang bersukacita. Rantai di tangan mereka telah patah, mereka telah dilepaskan, sehingga kerohanian mereka semua yang tadinya mati sekarang telah hidup kembali, puji Tuhan. Kemudian membawa persekutuan ini ke akar kerohanian yang semula, yaitu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Haleluya, terima kasih. Yang bagian yang ketiga, misi FGB MFI. Misi FGB MFI adalah untuk memanggil dan membawa pria kepada Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat. Ya, penjelasan umumnya. Penjelasan umum mengenai FGB MFI. Organisasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari gereja atau tubuh Kristus. Yang kedua, organisasi ini bukan organisasi gereja
dan tidak berada di bawah suatu denominasi gereja manapun. Yang ketiga, organisasi ini tidak akan mendirikan suatu institusi atau denominasi atau sinode gereja. Berikutnya, organisasi ini bersifat interdenominasi. Anggotanya terdiri dari kaum usahawan, pengusaha dari berbagai denominasi. Ya, yang terakhir, bagian keempat, moto dari FGB MFI. Moto FGB MFI adalah kasih, yang terangkum dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 4b. Demikian firman-Nya. Dan panjinya di atasku adalah cinta. Untuk keseragaman dengan internasional dan memberikan dorongan yang kuat, maka dalam banner dicantumkan dalam bahasa Inggris, His banner over us is love. Demikian Bapak-Bapak, Tuhan memberkati. Oke, ya. Baik Pak Andi Amos, terima kasih banyak untuk visi misinya, cukup jelas sekali. Jadi saudara-saudara, luar biasa sekali bahwa organisasi FGB MFI ini sudah berdiri hampir 70 tahun. Wah, suatu organisasi yang luar biasa. Dan bukan hanya di Indonesia saja, tapi tersebar ke seluruh dunia. Dan juga acara-acara seperti yang dilakukan seperti malam hari ini tidak pernah dilakukan pada hari Minggu. Pada hari Minggu kita masuk ke gereja kita masing-masing. Jadi acara-acara seperti ini hanya dilakukan dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu saja. Hari Minggu kita kembali ke gereja kita masing-masing. Kira-kira demikian ya mungkin ya Pak Amos ya. Kira-kira. Terima kasih Pak Amos. Baiklah, kita akan melanjutkan acara. Ya, Pak Husin, Ya, Pak Andi, Pak Daniel. Ya, ciri khas kita adalah kesaksian ya, kesaksian. Ya. Oke. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Pak Lius Pongo, Pak Henry dan Pak David ya. Pak David ya. Salah satu tadi disebut oleh Pak Amos Andi adalah majalah Voice. Nah, yang saya ingat majalah Voice itu yang pernah jadi cover tuh Pak Lius Pongo ya, kalau nggak salah ya. Pak Lius Pongo pernah jadi cover di majalah Voice. Ya, ini majalah Voice ini merupakan media untuk kesaksian. Ya. Nah, sebelum kita mendengar kesaksian, kita dengarkan lagu Mars FGB ya, Pak Husin. Ya, oke, silakan Pak. Dan ini salah satu penyanyinya di sini sudah ada, Freddy Setiawan. Freddy Setiawan dari Banjarmasin ya, Balikpapan ya. Ya, sudah bergabung. Banjarmasin, dari Banjarmasin. Banjarmasin ya. Kita akan dengarkan lagu Mars FGB ya. Itu yang kalimatnya adalah bersaksi untuk Tuhan. Nanti setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian dari teman-teman kita yang luar biasa. Ya, kita dengarkan pujian ini Mars FGB. Keselamatan menjadi laskar-laskar Tuhan. Ya, jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini visi kami, FGB MFI. Ini visi kami, ini misi kami, FGB MFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan, bersaksi untuk nama
Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini visi kami, ini misi kami, LGBMFI. Ini visi kami, ini misi kami, LGBMFI. Mari bergandeng tangan dengan perisai iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. FGBMFI. Pak Husin, Oke, Pak Dhani, terima kasih kehormatan Pak, besar untuk nih Pak lagu Husin. Mas. Pak Husin, ini ada NP kita hadir malam hari ini. Pak Dali. Oh ya? Ya, kita sapa Wih, dulu Pak luar Dali. biasa. Silakan Pak Dali bisa menyapa kita. Ya. Wah, luar biasa. Selamat malam Pak Dali. Wah, dahsyat ini. Dahsyat ini di kehormatan nih. Ini Sport Club. Silakan Pak Dali. suatu kehormatan buat kita nih, buat Sport Chapter nih, suatu kehormatan. Ya, Pak NP Dali. kita hadir. Pak Dali hadir nih tadi. Ya, ini masih ada. Malam. Ya. NP kita. NP kita, NP Pak Dali. kita, Ya. Nasional Presiden daripada Full Gospel, Iya. Pak Dali Sutanto. Ya, kelihatan Pak Mungkin Dali wajahnya masih boleh ditampilkan? ya masih belum buka ya. Mungkin ya. Oke. Ya, mungkin nanti Oke. kita. Selamat Ya, silakan Pak Dali. malam teman-teman, Pak Dali. sahabat-sahabat saya. Malam, Bos. Selamat malam, luar biasa Iya. dahsyat nih. Suatu kehormatan buat Sport Chapter nih, Pak Dali bisa hadir. Iya, Luar senang biasa. sekali Pak Wiwi dan teman-teman semua. Maju terus ya, Tuhan tolong. Amin. Pak Wiwi, Pak Pikarsa, benar-benar dari Iya. kalian Pak Dali hadir menyemangati kita, Pak. Untuk Luar maju Pak biasa. terus Husin Sport juga, Chapter. Yang terima hadir. kasih Pak Husin, Terima Pak Denny Mande. Terus Terima kasih. nama kita punya Tuako itu Pak Yohanes Nayuan. Wah, itu. Terima kasih supportnya selalu ya untuk FGB MFI. Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati ya, maju terus Amin. Tuhan tolong Maju ya. terus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Dali, terima kasih. Pak Husin, ini luar biasa Terima kasih. 34 peserta 34 ini hadir. benar-benar revival ya. Revival Luar ya. biasa. Luar Pembangunan. biasa. Ya. Puji Tuhan. Ya, silakan Pak Husin dilanjutkan. Oke, ya terima kasih Pak Dani. Ya, nah itu tadi kita udah mendengarkan lagu Mars daripada FGB MFI. Ya, sebagai salah satu perkat daripada member-member FGB MFI untuk sama-sama bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah, kita akan memulai kesaksian pertama kita. Saya undang Pak Luis Pongo, mungkin bisa menyampaikan kesaksian pertamanya, Pak. Beliau adalah tidak asing lagi, beliau adalah pemain bulu tangkis kita, pahlawan bulu tangkis kita tahun berapa ya Pak ya? Waduh, tahun Tahun jebot 90 kali Pak Luis ya? Tahun 60-an. 80-an. Ya, 60-an. luar biasa. 80-an ya, luar Iya, biasa. Pak. 60-an, Iya, 60. iya, Pak Husen. Iya. Oke Pak, kita mulai Ya, Pak Luis. Baik, Silakan, terima Pak. kasih. Ya. Pertama-tama Baik, terima Pak. kasih banyak buat Tuhan Yesus sudah memberikan kesempatan buat saya. Dan saya mau nyapa dulu buat kalau sama Pak Dali saya manggilnya Aping. Selamat malam National President Malam. MFI. Saya lihat Aping jadi Serius. semangat, tambah semangat. Luar Terima kasih banyak biasa. buat kehadirannya. Terus kedua Ini sama- buat iya, Ping. Ini sama-sama alumni Ragunan ini soalnya Amin, Pak Luis Pongo. amin. Iya, jadi saya sama Aping alumni Ragunan mungkin tahun 80-an gitu, dan saya juga mau nyapa buat senior saya. Kalau Wiwi itu senior saya, Wiwi Sunario, Presiden Chapter Gading Sport Club, sama Pak Pikarsa juga sebagai Vice President, sama satu lagi
senior saya namanya Egi Sukanto. Saya harus nyapa, kalau nggak nanti kualat sama senior. Nah, Hadir nggak ya beliau ya? Egi nggak hadir. Ada. Saya udah lihat, makanya saya bisa nyebutin satu-satu nih. Jadi saya mesti nyapa gitu, dulu. luar biasa. Ada Egi Sukanto. Terus teman ya? kecil saya ya Henry Saputra. Jadi kalau sama Wiwi, sama Henry, sama Aping Egi. gitu hampir 40 tahun kali kalau nggak salah ya, hampir sumuran kita lah. Jadi malam hari ini saya sangat bersuka cita dapat kesempatan, walaupun jujur ada capek dari Kudus, tapi pas Wiwi bilang tadi, Yus jangan lupa jam 6, ya nih saya udah standby nih, udah mandi nih, siap-siap, pokoknya nggak boleh. Masa bersaksi buat Tuhan, apalagi buat full gospel yang nggak mungkin saya lupain sampai akhir ayat saya. Jadi FGB supaya nggak mungkin lupa. Ya, jadi selamat malam buat teman-teman semua, buat Pak Usen, buat Dani Mande, buat Om Nayuan semuanya yang saya tidak bisa sebutkan. Terima kasih. Kita semua adalah pria-pria yang berbahagia. Jadi saya Amin. Luar biasa. buat Tuhan, mungkin yang ya pas pandemi inilah yang menurut saya berarti hampir 1,5 tahun lebih kan kita di kayak semacam di lockdown. Nah, jadi ya orang takut mati, jujur saya juga takut mati. Jadi waktu awal-awal 2 minggu awal di tahun 2020 kemarin, berarti itu 2 minggu saya sering nggak bisa tidur tuh. Saya pikir wah mati juga, tapi masa mati begini sih. Saya sampai bilang ke Tuhan, saya kalau mau mati, saya matinya di tempat tidur aja, jangan nyusahin orang gitu. Akhirnya berjalannya waktu, saya bawa dalam doa, akhirnya saya bisa lebih tenang lagi walaupun sering marah-marah, prokes dijalanin ketat. Tapi yang saya mau saksikan ini adalah itu ada, saya nggak bilang Tuhan yang izinkan, tapi sesuatu seringkali kan kalau masalah itu terjadi, kadang-kadang bukan membuat kita menjauh dari Tuhan. Kalau saya percaya bahwa ada masalah, kita akan semakin dekat pada Tuhan. Nah, tanggal 27 Oktober tahun 2020 itu, anak saya yang bungsu, yang kecil itu ada masalah. Ada masalah yang saya kalau mungkin ngomong lebih lama, saya bisa nangis gitu. Pokoknya itu masalah yang berat buat saya, dan itu hari kelam buat keluarga saya sebenarnya. Itu jadi dia depresi, terus banyak masalah lah. Jadi tanggal 28 Oktober sampai saya harus bawa ke satu rumah sakit, itu yang menurut saya kayak sembilu hati saya ditusuk gitu loh. Tapi saya bilang Tuhan tolong kalau mereka anak saya kalau dirawat pun tolong jangan lebih dari 5 hari. Saya bilang saya nggak sanggup Tuhan, saya bilang nggak sanggup sama sekali. Jadi tanggal 27 dia dimasukkan, dirawat, tanggal 28 saya ingat satu lagu yang sampai sekarang tuh menguatkan saya, yang nyanyi namanya Herlin Verina, judulnya adalah Satu Pun. Jadi apapun yang terjadi itu tetap Tuhan yang menjadi pujian. Tadi mengatakan gunung batuku, perisaiku, dan penolongku cuma Tuhan. Saya nggak mungkin kuat malam hari ini, saya nggak bisa bersaksi kalau saya bisa melewati itu. Uang nggak ada apa-apanya menurut saya pada saat saya kena masalah itu, anak saya yang paling bungsu. Tapi saya tetap percaya bahwa kalaupun ada masalah, seringkali kan kita mintanya kepada Tuhan, tolong saya disembuhin, Tuhan saya dikasih pemulihan. Hari itu saya bilang, Tuhan kasih saya suatu tanda bahwa apa yang harus dirubah dalam diri saya. Dan ternyata memang saya hidup tuh karena dari kecil orang tua keras, saya mendidik anak terlalu keras. Pada saat ada COVID-19, aturan yang saya buat terlalu keras, jadi anak saya tuh seakan-akan tertekan, nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini. Saya juga sering ribut sama istri, dan akhirnya setelah 5 hari dirawat, puji nama Tuhan, Tuhan kasih pernyataan yang luar biasa buat kehidupan saya dan istri saya. Tadi juga waktu saya mau bersaksi, saya minta izin dulu, boleh nggak, Nyok, Dedi cerita gitu loh. Saya bilang, Dedi itu bisa kuat karena kejadian ini. Jadi saya mau katakan adalah nggak selalu persoalan, pencobaan yang saya nggak bilang Tuhan izinkan yang terjadi pada diri kita itu pasti semestinya membuat kita kuat, bahwa kita nggak ada apa-apanya lah, uang, jabatan, nothing buat saya. Saya juga nggak pernah bangga dengan nama saya. Yang saya bangga adalah itu yang saya bilang, saya bisa dibentuk seperti ini karena full gospel. Saya nggak ngomong bohong. FGB MFI tahun 98 di Batam, nggak mungkin lupa. Namanya Pak Tommy sama Pak Daniel, saya nggak mungkin lupa. Saya tidak akan pernah lupa. Jadi saya mau bilang bahwa kalau Wiwi bilang, Yus jangan nggak hadir, siap pokoknya. Saya udah bilang, Wi, siap pokoknya, saya sama Aping disuruh kemanapun, pokoknya selama saya sanggup, saya jalanin. Karena bersaksi untuk Tuhan, itulah kebanggaan buat saya. Kapan lagi kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi yang saya mau ceritakan di sini adalah kalau kita semua dapat masalah, jangan pernah cepat putus asa.
lebih mendekat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Sesuai dengan pujian tadi, Tuhan Yesus adalah gunung batuku. Kalau cerita yang lain kesaksian panjang, Henry juga tahu lah semua, Wiwi kayak apa, saya dulu nothing, nggak ada apa-apanya lah, susah bener hidup gitu loh. Tapi yang saya percaya kalau kita dekat sama Tuhan, semakin hari Tuhan akan memberikan kekuatan, ada pertolongan, ada pengharapan, dan ada kepastian. Dan selamat berbahagia pria-pria sejati FGP MFI. Saya bangga dengan FGP MFI. Terima kasih Pak Hussein. Itu aja kesaksian dari saya. Tuhan Yesus. Oke, kesaksiannya luar biasa, Pak. Jadi mengingatkan kita bahwa di saat kita sedang mengalami suatu masalah atau pergumulan, ingatlah Tuhan. Karena satu-satunya Tuhan adalah gunung batu kita, sumber pertolongan kita, tiada yang lain. Baik, Pak Luis, terima kasih Pak, luar biasa Pak. Kesaksiannya menguatkan kita di dalam situasi seperti ini. Kita harus mengandalkan Tuhan. Baiklah, Pak, terima kasih Pak Luis. Dan kita akan melanjutkan Pak Dhani. Pak Dhani, kita akan kesaksian yang kedua ya Pak Dhani Mandel. Ya, kesaksian kedua. Yaitu kita undang Pak Henry. Iya, Pak Henry ini kalau nggak salah ini pelatih dari si Ginting ya. Ya, single badminton kita ya. Iya betul, Pak Dhani itu dapat perunggu tuh, ada kesaksian luar biasa. Ya, pasti. silakan Pak Henry mungkin bisa memperkenalkan diri juga, bisa menceritakan ya. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak Henry. Dibuka nih mic-nya. Sorry, ya. Selamat malam Pak Hussein dan malam Pak Henry. Terima kasih semua. Perkenalkan saya mungkin sebagian belum kenal. Saya Henry Saputrao. Saya tinggal di Kedoya. Kalau ingat Lius kesaksiannya itu, saya suka sedih, geli, dan ketawa juga. Karena itu sahabat saya itu ada hampir kurang lebih 40 tahun di klub saya di PB Tangkas. Saya mau singkatkan cerita sedikit aja mengenai kesaksian saya ini, mengenai prosesi. Saya kerja di PBSI, saya kontrak tahun 2015 kalau nggak salah. Sebenarnya saya tidak ada niatan untuk bergabung di PBSI, hanya ada dorongan dari saudara Lius, sahabat saya itu, untuk ambil tantangan ini. Yang saya akan coba dan tidak gampang itu, karena saya sudah terbiasa di klub di PB Tangkas dengan ukuran standar nasional. Sedangkan kalau saya masuk di ranah PBSI, pada saat itu standarnya udah kelasnya internasional atau dunia. Singkat cerita saya masuk tahun 2015, saya coba bergabung. Ternyata emang cukup berat kalau saya lihat tuntutan, harapan yang diharapkan dari PBSI atau masyarakat umumnya. Pada saat itu saya kalau nggak salah hanya terima 3 pemain junior. Kalau bapak-bapak kenal waktu itu ada seorang Jonathan Christie, Anthony Ginting yang sekarang kita tahu, dan ada Ihsan Maulana. Itu mereka peringkat 200 dunia. Pada saat saya tahu itu mereka peringkat 200, jujur Pak, saya gentar. Karena saya biasa di klub, anak ukuran nasional, pada saya masuk ke sana peringkat 200 dan mereka masih junior, itu nggak gampang. Dan saya bilang sama Lius, wah ini gak gampang Yus, gak semudah itu. Tapi saya ingat Tuhan pasti tolong saya dan saya coba andalkan Tuhan. Jadi tiap langkah saya pertama kali, saya coba mengandalkan Tuhan. Dan saya coba berdoa untuk setiap program apa yang saya coba harus lakukan. Dan Tuhan kasih saya pengertian, pemahaman mengenai cara teknik latihan yang tepat untuk pada waktu itu saya di PBSI. Karena kalau saya lihat compare balik ke klub saya dulu, saya rasa hanya cuma 10% yang saya gunakan. Jadi waktu yang di PBSI itu teknik baru yang Tuhan kasih ke saya untuk saya bisa jalankan untuk kemajuan atlet saya. Singkat cerita, dalam kurun waktu. Bentar. Halo. Ya, silakan Pak Henry, bisa dengar. Dalam kurun waktu 1 tahun
dengan latihan yang Tuhan kasih dan saya terapkan ke atlet saya, bisa mencapai sampai peringkat 100. 1 tahun berikutnya kurang lebih sampai bisa 50, dan itu satu kepuasan saya, dan saya bersyukur untuk itu. Karena saya tahu di luar sana masyarakat khususnya dengan waktu yang sempit apapun, dengan waktu yang ada mereka menuntut untuk kita berprestasi. Sedangkan waktu itu umurnya masih terlalu muda, nggak segampang karena karakternya berbeda, dan saya coba menerapkan yang terbaik untuk khususnya untuk pemain-pemain standar Indonesia yang supaya menjadi standar yang baik untuk kedepannya. Singkat cerita, puji Tuhan pada tahun kedua mereka bisa masuk di peringkat di bawah 50 peringkat dunia sampai hari ini. Kalau Bapak tahu seorang Ginting atau Jonathan pernah meraih Asian Games atau satu kejuaraan yang penting di China, yang Indonesia, pemain Indonesia yang mungkin agak langka, mungkin kurang lebih kalau nggak salah saya 20 tahun pemain Indonesia tidak bisa juara di China, di kandang, di tempat sarang pemain. Dan Tuhan izinkan terjadi itu satu juara, dan ya itu yang saya nggak pernah pikirkan dan saya nggak pernah harapkan, tapi Tuhan sediakan, dan saya tahu itu karena saya mengandalkan Tuhan. Dan itu saya cukup berasa saya tidak ditinggalkan. Padahal di luar sana tuntutan untuk saya berprestasi itu cukup keras dan banyak, saya sering dibully, Pak Lius juga tahu, dan mereka mengharapkan untuk saya diganti posisi saya sebagai pelatih tunggal putra. Tapi saya belajar untuk diam dan hanya mengandalkan Tuhan, berdoa, dan sampai hari ini Bapak juga tahu bahwa ada seorang Ginting bisa sampai dapat perunggu di Olimpiade. Itu satu bagi saya itu satu mujizat bagi saya, karena saya lihat nggak segampang itu. Contoh banyak pemain yang Sidit, pemain utama seperti Kevin, seperti Momota yang dari Jepang atau Praven, mereka tidak bisa main baik. Padahal kalau saya lihat Ginting, dia bagus tapi belum menjadi top dunia. Dengan hasil yang sekarang dia dapat bronze, bagi saya itu udah suatu mujizat bagi saya, dan saya bersyukur akan hal itu. Singkat cerita, di mana tiap langkah saya, tiap event saya mau coba mengandalkan Tuhan. Saya rasa itu harapan saya, dan kedepannya juga saya akan mengandalkan Tuhan, karena banyak kejuaraan ke depan yang akan saya lalui. Tanpa Tuhan saya rasa saya tidak sanggup. Saya rasa itu kesaksian saya. Terima kasih Bapak-Bapak. Oke, Tos. Terima kasih Pak Henry, kesaksiannya luar biasa. Memang di saat kita merasa tidak mampu, kita andalkan Tuhan. Pasti Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu untuk bisa mendidik kita, mengajar kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetap andalkan Tuhan. Itulah sebagai pengharapan kita satu-satunya. Baik Pak Henry, terima kasih banyak untuk kesaksiannya. Dan kita, Pak Denny, kita akan melanjutkan kesaksian berikutnya, yaitu dari Pak David ya Pak Denny ya? Ya, Pak David. Pak David ya? Oke. Nah, ini adalah senior kita di dalam wadah FGB MFI Sport Chapter. Beliau adalah Presiden Chapter ya pada tahun berapa ya Pak David ya? Tahun 2010 mungkin ya? Iya, ya 2010. Dari 2010 3 kali sampai tahun 2018 mungkin ya pada waktu itu ya. Oke, baik Pak David, dipersilakan Pak, waktunya Pak. Ya, shalom. Terima kasih Pak Husin. Shalom teman-teman semuanya. Izinkan saya mengucapkan salam sama senior-senior juga ya, terutama mentor saya di Full Gospel. Walaupun saya senior, tapi ada senior yang lebih senior lagi, yaitu Pak Naywan, yang hari ini jadi pembicara. Beliau luar biasa, sudah
Ya pokoknya inilah mentor saya luar biasa, Pak Noyan. Salam ya. Nah, teman-teman, saya di Full Gospel dididik kalau kesaksian harus di bawah 10 menit ya Pak Noyan ya. Tapi ya puji Tuhan, semoga Tuhan memimpin kesaksian ini dan bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Jadi posisi saya hari ini ya, sebelah saya istri saya mendengarkan juga. Posisi saya hari ini itu ibarat telur di ujung tanduk. Telur di ujung tanduk. Tapi yang megang telurnya adalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang megang telurnya. Saya pikir begini, daripada saya nggak ada masalah, saya fine-fine aja, saya di zona nyaman, tapi tidak ada Tuhan Yesus, itu nggak ada artinya. Jadi saya tadi dengar kesaksian Pak Louis sama Pak Hari tadi luar biasa, ya. Saya bisa merasakan sekali, apalagi masalah anak, saya juga merasakan sekali, ya. Jadi kejadiannya memang saya ini pengusaha bus transport, 2 kali kena uppercut petinju kelas berat. Yang tahun 2020 pemerintah melarang mudik ya. 2020 itu seperti uppercut-nya Mike Tyson. Terus sebagai pengusaha bus tahun 2021 ini harapan terakhir ya, secara manusia nih. Terakhir saya beli ban, beli impor mesin, dibantu Pak Kamto, semua saya persiapkan. Last minute di-cut, tidak boleh mudik lagi, dilarang lagi. Artinya apa? 2 kali uppercut. Yang terakhir ini seperti Anthony Joshua, petinju kelas berat, uppercut yang kedua. Belum selesai teman-teman. Ini kena PPKM. Jadi kemarin Mei dilarang mudik, PPKM akhir Juni sampai sekarang. Itu parahnya 2 kali lipat lebih dari dilarang mudik. Saya harus gaji anak-anak, karyawan, sekolah anak-anak, semuanya perlu dana ya. Saya kebetulan juga 2019 habis bangun renovasi rumah dengan pinjam bank yang cukup besar. Itu semua akumulasi numpuk sekarang hari ini. Ya. Aduh, kalau mikir Tuhan nggak kuat Tuhan. Tapi karena yang megang Tuhan Yesus tadi, Roh Kudus yang menguatkan saya setiap hari. Itulah saya hari ini masih bisa bersaksi secara ya puji Tuhan sehat ya, damai sejahtera ya, itu karena Tuhan Yesus. Jadi saya memutuskan untuk lebih memantapkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Nggak ada jalan lain, teman-teman. Siapa aja, punya duit, punya siapapun, nggak ada yang bisa menolong di masa pandemi ini. Hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya juru selamat kita yang hidup. Ayo alami dia. Caranya gimana? Saya udah buktikan. Tiap pagi, saya paksa jam 3 pagi, jam 4 pagi. Ngantuk-ngantuknya itu saya cuma diem. Gak usah banyak-banyak, 5 menit aja. 5 menit itu terasa lama, tapi benar-benar itu kekuatan yang luar biasa. Saya merasakan benar-benar. Apa yang saya dapatkan? Damai sejahtera. Hikmat. Saya di saat-saat terakhir, ya, saya dapat jalan yang tadinya saya nggak kepikir. Tadi saya udah ngomong sama Pak Wiwi waktu pagi tadi. Jadi siapa nanti
mungkin pengen lebih tahu apa itu, boleh japri saya ya. Ini nekat begini. Saya diem pasti mati. Karena saya nombok setiap bulan itu 40-50 juta ya. Udah habis. Terus kalau saya stuck ini nggak ada perubahan, pasti selesai. Bisa sita bank semua, bisnis hancur ya. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Maupun saya nggak masalah. Saya sudah siap kok. Ayub 1:21, engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Udah siap. Tapi saya doa sama Tuhan, Tuhan jangan hilangkan masalahku. Tapi beri aku kekuatan lebih untuk menghadapi ini semua. Karena aku tahu engkau Tuhan yang jauh lebih dahsyat dari segala apapun. Saya hari ini mengalami Tuhan luar biasa. Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup, bukan sekedar angan-angan, teman-teman. Itu harus kita alami. Roh Kudus itu harus ada terus setiap detik di dalam hidup kita. Setiap detik, setiap menit. Kita mau tidur, kita bangun tidur, tengah malam, semuanya. Semuanya harus tanya Roh Kudus. Selalu di dalam kita. Itu kekuatan satu-satunya dalam Kristus. Saya yakin, saya mau kapanpun diajak Pak Wiwi, Pak Husin untuk kesaksian, saya siap. Dan saya mau buktikan bahwa selalu Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa kesaksiannya Pak David. Ya, terima kasih Pak David, kesaksiannya luar biasa. Memang saya kenal beliau nih kira-kira 25 tahun. Kenal dengan Pak David dari tahun 98. Dan hampir tiap minggu kita ketemu dalam wadah namanya pemahaman Alkitab. Jadi saya tahulah kira-kira pergumulan Pak David tuh ya apa tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, masalah demi masalah. Tapi saya melihat bahwa Tuhan selalu menolong Pak David. Seperti yang Pak David tadi katakan bahwa sekarang seperti telur di ujung tanduk. Tapi telur itu dipegang oleh Tuhan. Pasti aman. Tetap Tuhan memberikan kekuatan pada Pak David. Ya, percaya Pak David, tetap kuat, tetap semangat. Pasti Tuhan amin. Pasti ada jalan keluarnya. Amin. Baik Pak Dhani Mande. Ya, mungkin jadi ketiga kesaksian itu intinya adalah hidup yang mengandalkan Tuhan, Pak. Amin. Ya, luar biasa. Terus Pak Henry, Pak David hidup mengandalkan Tuhan. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan dari Pak Noyawan, kita dengarkan satu pujian dulu ya. Satu-satunya yang kuandalkan adalah Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Oke. Baik, Pak Dhani, kita sampai ke puncak acara kita pada malam hari ini. Pak Dhani, saya akan undang Pak Nayawan yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Silakan Pak Nayawan. Dibuka speakernya, Pak Nayawan. Unmute dulu. Sudah dengar cukup Ya. jelas. Jelas, Pak. Baik, mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Bapa yang disembah oleh Abraham. Bapa yang disembah oleh Ishak. Bapa yang disembah oleh Yakub. Dan Bapa itu juga yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami datang kepadamu dengan menundukkan kepala kami. Untuk mengakui bahwa Engkau adalah dahsyat. Bahkan kami memejamkan mata kami untuk mengakui bahwa Engkau kudus. Tapi sesungguhnya mata rohani kami terbuka menengadah ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kalau kami boleh ada malam hari ini, sebagaimana kami ada, semuanya itu hanya karena kemurahan. Kalau kami terlindung dari bahaya COVID-19, itu pun hanya karena anugerah kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-berkat. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini bersama Sport Chapter. Terima kasih untuk ke-36 yang hadir pada malam hari ini. Kami tahu yang mengundang mereka adalah Engkau sendiri, Tuhan. Karena Engkau mempunyai rencana untuk kita malam hari ini. Bapa, kami sudah memuji-muji Engkau. Bahkan kami sudah mendengarkan 3 kesaksian daripada Lius Pongo, Henry Saputra, David Harbiakto yang semua untuk menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau yang selalu memperhatikan kami. Engkau yang selalu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah memotivasi kami dan menguatkan kami. Bapa di surga, saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Agar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini bukan lagi falsafat manusia, tapi firman yang hidup yang mengalir dari takhta-Mu yang kudus. Layakkan hamba menjadi corong pada malam hari ini. Dan hamba berdoa dengan kerendahan hati. Buka pikiran, hati, dan telinga kami semua yang mendengarkan malam hari ini. Agar firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja. Tapi boleh termeterai di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus beri kami kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Tapi kami membutuhkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga pada saat kami bubar dari sini, kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang terbuka bagi orang lain. Bersabdalah, kami semua siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan senantiasa bersyukur kepadamu. Semua kita yang percaya katakan, amin. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Puji Tuhan kalau kita boleh ada hari ini karena kemurahannya Dia. Saya senang dengan Sport Chapter. Saya sudah lama sekali tidak pernah bicara di Sport Chapter. Mungkin lebih dari 10 tahun.
Tapi saya ingat kalau sport chapter itu orangnya pasti Wiwi. Dulu Pak Agus, Pak Alip, mereka yang aktif di sport chapter. Tapi puji Tuhan malam hari ini, waktu saya cek dengan yang menghubungi saya lupa namanya siapa ya yang menghubungi saya. Katanya yang hadir hanya 12 orang biasanya katanya. Ya, secara manusia kok sedikit ya. Tapi saya ingat kesaksian banyak orang. Salah satu kesaksian Dr. Moffat. Satu saat dia akan berkhotbah di gereja di Inggris. Dan pada waktu itu ada badai salju kencang. Dingin sekali. Hingga gereja itu pada saat waktunya hanya ada 10 orang. Dia sangat katakanlah kecewa untuk menyampaikan firman hanya 10 orang. Dan 10 orang pun ibu-ibu semuanya. Tapi dia lupa yang sedang main piano adalah seorang anak muda. Dia sampaikan firman itu. Firman itu mengena bukan kepada ibu-ibu, tapi mengena kepada anak muda itu. Dan kita tahu anak muda itu tumbuh menjadi dokter dan menjadi penginjil. Menjadi misionari. Anak muda itu yang terkenal dengan nama David Livingstone. Yang membongkar menyampaikan Injil di benua Afrika selama kurang lebih 32 tahun. Dia menjalani 42 km berjalan kaki di hutan padang pasir berhadapan dengan singa-singa. Dan akhir hidupnya dia boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan ada 2 juta orang Afrika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah kecil hati menyampaikan firman Tuhan hanya kepada sedikit orang. Firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih malam hari ini 36 terakhir saya cek. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang kasih dalam Yesus Kristus, saya biasanya menyampaikan firman terus terang, sudah terkenal juga tajam firman yang saya sampaikan dan dalam firman yang saya sampaikan. Tapi selama saya berdoa untuk apa yang saya harus sampaikan kepada sport chapter ini, saya tidak dapat. Tapi akhirnya Tuhan meneguhkan saya harus membawakan kitab Yunus. Nah, ini belum pernah saya sampaikan kitab Yunus ini. Tapi kayaknya Tuhan menetapkan ini yang saya harus sampaikan. Saya tidak tahu kenapa saya harus menyampaikan kitab Yunus. I don't know. Saya juga bertanya-tanya, Tuhan kenapa? Seperti Tuhan katakan, gak usah kamu tahu. Sampaikan saja. Saya mempunyai rencana mengenai kitab Yunus ini. Baik, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, para anggota FGB Men. Be strong in the Lord. FGB Men. FGB Men. Be strong in the Lord. Mari kita buka kitab Yunus. Halaman 1280 Alkitab saya. Kitab Nabi Yunus. Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 saja. 5 ayat kita baca. Ya. Sekarang cepat mendapatkannya. Yunus mengingkari panggilan, demikian judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab. Firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya.
Tapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak-bapak anggota FGB Men, Yunus ini termasuk nabi kecil. Ada beberapa nabi kecil di dalam urutan nabi-nabi ini, Mika, Nahum, nabi-nabi kecil. Di antara pesan-pesan yang disampaikan kepada nabi-nabi ini, pesan kepada Nabi Yunus yang paling unik, lain daripada yang lain. Kalau kita baca juga ceritanya sangat-sangat menarik. Mama, jangan masuk keluar. Maaf, cucu saya lagi main-main. Kitab Yunus yang paling unik, isinya pun aneh, macam-macam ceritanya di dalam kitab Yunus ini. Yang kita baca tadi adalah perintah Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, karena kejahatan kota Niniwe ini sudah sampai kepada Tuhan, dan dia mengutus seorang nabi untuk pergi ke Niniwe, untuk berkhotbah dan untuk mengadakan KKR di sana supaya orang Niniwe boleh bertobat. Tapi kalau kita baca dalam bacaan selanjutnya, Yunus bukannya berangkat ke Niniwe. Ayat 3, Yunus bersiap untuk lari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dikatakan Yunus pergi ke Yafo, suatu kota pelabuhan di Israel, dan dia naik kapal itu akan pergi ke Tarsis. Nah, Tarsis itu kira-kira ada di daerah Spanyol, sangat jauh. Makanya dikatakan dia pergi menjauhi Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Menurut dia pikir sebelah sini Niniwe, tapi kebalikannya dia pergi ke Tarsis. Jadi arah perjalanannya itu berbalik dari kota Niniwe, seolah-olah dia tidak mau. Bukan saja tidak mau pergi ke Niniwe, tapi dia berbalik belakang, tidak mau ke Niniwe. Sama sekali tidak ada beban Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tapi Tuhan mengejar Yunus karena rencana Tuhan tidak bisa gagal. Kalau Yunus tidak mau pergi, maka Tuhan akan kejar Yunus. Di lain cerita, kalau dia tidak mau pergi, Tuhan akan panggil orang lain. Tapi kali ini, karena Yunus tidak mau pergi ke Niniwe, maka Tuhan mengejar Yunus sampai ke kapalnya. Lalu Tuhan mengadakan badai, sehingga kapal itu hampir tenggelam karena badainya. Sehingga orang-orang kapal pun itu membuang muatan-muatan yang ada di kapal, yang seharusnya mereka berdagang pada waktu itu. Dan mereka harus buang muatan-muatan perdagangan mereka itu untuk memperoleh keselamatan. Karena kerasnya badai yang Tuhan izinkan itu. Yang dikejar Yunus, tapi yang kena dampak adalah orang-orang kapal yang tidak tahu ceritanya. Dan Yunus malah pergi tidur di palka kapal, dan dia tertidur di situ, dia tidak peduli dengan badai. Lalu orang kapal bertanya-tanya, siapa yang berdosa di atas kapal ini? Ini gara-gara siapa sampai terjadi badai yang sedemikian? Mungkin mereka belum pernah merasakan badai yang begitu hebat yang menimpa kapal mereka. Sehingga mereka bertanya-tanya, pasti ada orang berdosa di atas kapal ini. Lalu mereka dapati Yunus tertidur di palka. Mereka bertanya, siapa kamu? Dia adalah orang Ibrani. Dia cerita semua riwayatnya. Lalu diadakan undi. Siapa yang sebenarnya berdosa di atas kapal ini? Pada waktu diundi, Yunus kena diundi. Kena kepada dia. Dan mereka mulai bertanya-tanya kepada dia. Dan Yunus mengaku bahwa dia telah lari dari Tuhan. Dia seharusnya ke Niniwe, tapi dia berangkat ke Tarsis. Setelah Yunus ketangkap basah oleh awak kapal itu, lalu mereka bertanya, harus kita apakan orang ini yang menyebabkan badai ini yang hampir menenggelamkan kapal kami ini?
Lalu Yunus berkata, campakkan aku ke laut, maka laut akan redah. Pada waktu mereka mencampakkan Yunus ke laut, badai berhenti. Mereka heran, mereka ternganga-nganga. Apa yang telah terjadi sebenarnya? Kenapa gara-gara satu orang ini tiba-tiba badai berhenti? Nah, mereka terus bertanya-tanya. Lalu mereka dikatakan orang-orang ini langsung memberikan korban bagi Tuhannya Yunus. Kalau saudara baca Alkitabnya itu, maka orang-orang di atas kapal membakar korban, memberikan korban untuk Tuhan yang disembah oleh Yunus ini. Saudara-saudara, kadang-kadang kita harus tahu, bapak-bapak kita harus tahu bahwa orang-orang Israel, kita sering bertanya, kenapa Tuhan harus memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya? Kenapa Tuhan harus mempunyai satu bangsa pilihan? Salah satu jawabannya adalah bangsa Israel dipilih supaya melalui bangsa ini akan memperkenalkan Yehova, Tuhan yang di atas, Tuhan yang sebenarnya kepada orang-orang paganisme, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tugas daripada bangsa pilihan ini yang pertama adalah mereka harus menyampaikan kebenaran bahwa Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang mereka sembah. Masih ingat Yusuf pergi ke daerah paganisme di Mesir? Mujizat-mujizat yang terjadi supaya Yusuf dapat memperkenalkan Tuhan yang pencipta yang benar, the true God itu kepada orang-orang Mesir. Tujuannya untuk itu. Daniel dan teman-temannya tujuannya untuk itu. Miracle-miracle yang terjadi supaya mereka dapat memperkenal, ini loh Tuhan yang saya sembah, membebaskan kami dari api yang panasnya 7 kali itu. Karena itulah tujuan bangsa Israel. Dan Yunus juga yang orang Israel ini. Di atas kapal pun dia sempat mendemonstrasikan siapa Tuhan yang sebenarnya dia sembah itu kepada orang-orang pagan, orang-orang paganisme, orang-orang yang tidak kenal Tuhan di atas kapal itu supaya mereka kenal. Dan kita baca itu mereka mempersembahkan korban bagi Tuhannya Yunus supaya mereka kenal. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada waktu Yunus dicampakkan ke dalam laut, langsung badai berhenti mengamuk dan Tuhan menjadi dikenal oleh orang-orang di atas kapal. Tetapi Yunus langsung ditelan oleh ikan besar. Sampai sekarang ikan ini selalu dipertanyakan apakah ikan paus, apakah ikan hiu. Tapi ikan itu besar bisa menelan si Yunus. Dia tinggal di perut ikan selama 3 hari. Dan kemudian kita tahu bahwa di dalam perut Yunus berdoa kepada Tuhan. Doanya disebut di dalam pasal 2 ayat 1 dengan 9 doa Yunus ini. Dan setelah itu Tuhan berfirman kepada ikan itu dan kemudian dia dimuntahkan ke darat. Kemudian perintah kedua untuk misionari pergi ke Niniwe, kota besar itu. Speakernya dibuka, Pak Naywan. Pak Naywan, dibuka speakernya. Pak Naywan, speakernya dibuka. Pak Naywan, speakernya dibuka, Pak. Ketutup, Pak Naywan. Ketutup tuh. Pak Naywan. Suaranya diperkirakan 120.000. Ada gangguan? Ya, silakan. Tadi ketutup tadi. Tadi suaranya mute, Pak. Oh gitu. Tadi. Udah, Pak. Sudah. Silakan lanjut. Non teleponin si Fatih bilang ada. Dia 3 hari berjalan di Niniwe, bisa dengar? Bisa. Udah, lanjut. 3 hari perjalanan Niniwe dan dia berkhotbah. Khotbahnya itu aneh bin ajaib. Khotbahnya hanya mengatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sepanjang jalan 40 hari lagi. Dia tidak berbicara bertobatlah mengenal Tuhannya bangsa Israel.
bertobat, dia akan hukum kamu. Tapi dia hanya berkata, 40 hari 5 kota Niniwe akan ditunggang balikan. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Seluruh kota Niniwe bertobat. Luar biasa. Salah satu KKR yang paling berhasil di dalam Alkitab. Salah satu KKR yang paling besar, banyak orang pertobatan adalah di Niniwe. Karena hampir seluruh dan diberitakan bukan saja 120.000 orang bertobat, tapi binatang-binatang juga disuruh bertobat, berkabung. Raja waktu mendengar pesan daripada Yunus ini merasa takut dan langsung memerintahkan supaya semua berkabung, pakaian berkabung, binatang-binatang harus berkabung, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Karena pertobatan mereka sangat tunggu. Mereka takut dengan kutuk yang akan bawa kepada Niniwe. Dan mereka bertobat semuanya. Inilah KKR yang terbesar, yang paling berhasil, yang pernah dilaksanakan di dalam Alkitab. Yaitu khotbah Yunus di Niniwe. Karena semua mereka itu bertobat. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan di dalam pasal 3 ayat 10. Allah menyesal melihat pertobatan Niniwe. Malapetaka yang sudah direncanakannya, dia batalkan. Tapi apa yang terjadi dengan Nabi sebagai pengkhotbah di Niniwe ini? Yunus tidak suka. Dia tidak senang. Dia bukannya puji Tuhan, banyak yang bertobat. Puji Tuhan. Semua orang Niniwe bertobat sampai binatang-binatangnya. Banyak yang bertobat, dia tidak berpuji, haleluya, puji Tuhan, tidak ada. Aneh kan? Dikatakan, Yunus tidak suka dan sangat mengesalkan hatinya. Pasal 4 ayat 1. Lalu marahlah, dia bukan kesal saja, bukan saja dia tidak suka, terjadinya revival besar-besaran, seperti malam hari ini terjadi revival di Sport Chapter, yang tadinya hanya 12 menjadi 36, luar biasa. Kita doakan terus, ini akan terus. Mudah-mudahan 36 ini nanti tanggal 28 bisa ikut men's camp. Harapan kita supaya diberi kekuatan lagi. Nah, Yunus, dia bukannya senang tapi dia sedih. Dan bukan sedih saja, dia marah. Makanya waktu itu dia tidak mau ke Niniwe itu. Karena dia tidak suka. Bapak-bapak anggota FGB Men yang saya kasih. Mengapa Yunus lari dari perintah Tuhan? Ke Niniwe dan pergi ke Tarsis. Kalau kita perhatikan kitab Yunus ini, ada dua perilakunya. Pertama, Yunus berperilaku seperti anak bungsu di cerita anak yang hilang. Lari dari bapaknya. Lari dari perintah bapaknya. Tapi setelah Yunus mengadakan KKR, dia berperilaku seperti anak sulung yang tidak suka bapaknya menyelamatkan orang berdosa. Inilah kelakuan Yunus di hadapan Tuhan. Niniwe bertobat, penginjilan Yunus berhasil, tapi Yunus sedih dan marah pada Tuhan. Lalu firman Tuhan kepada Yunus, layakkah engkau marah? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita masukkan kaki kita ke sepatunya Yunus. What happened to this prophet? Apa yang terjadi pada nabi ini sebenarnya? Mengapa dia berperilaku demikian? Ada orang bertobat 120.000 orang. Dia tidak suka, kesal hatinya, dan marah pula kepada Tuhan. Mari kita coba lihat apa yang ada di dalam hati daripada Yunus. Yunus itu orang Israel, murni. Pertama, dibuka lagi Pak, ke kunci. Panayuan ke kunci. Suaranya ke kunci. Ya, sudah. Panayuan, suaranya kekunci. Ya, sudah kebuka. Tidak dengar.
Ya, sudah dengar. Telepon adik saya sudah 3 kali telepon. Dia ada maksud untuk berdoa dengan kita. Jadi dia telepon. Suaranya kecil, Pak Nayon. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Maaf, tadi adik saya telepon. Kami ada rencana untuk berdoa. Bisa dengar? Masih kecil, Pak Nayon. Bisa kecil ya. Gimana sekarang? Ya, sekarang terusin. Boleh. Lebih baik. Yunus ini orang Israel. Dia menganggap bangsa Israel itu ada bangsa pilihan. Dan dia menganggap bahwa keselamatan hanya untuk orang Israel aja. Bukan orang-orang Niniwe, orang Asyur itu yang jahat-jahat itu. Orang paganisme, orang yang tidak kenal Tuhan. Dia mau bahwa Pak Nayon, suaranya kecil, Pak Nayon. Pak Nayon, suaranya kecil, dikerasin. Ya. Bisa dengar? Masih kecil, Pak Nayon. Kok bisa kecil tiba-tiba ya? Bisa dengar? Kecil sekali. Gak usah pakai headset, kali mungkin lebih keras. Hah? Gak usah pakai headset. Kecil sekali suaranya. 1, 2 bisa dengar? Ya, bagus ini, bagus. Good. Bagus, bagus. Bagus. Iya. Oke. Ya. Yunus ini orang Israel. Dia mau bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Israel eksklusif. Hanya untuk dia. Jadi dia bilang, kenapa harus orang Niniwe diselamatkan? Makanya dia tidak mau pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak mau ke Niniwe itu karena dia pernah ke Niniwe. Dia pernah di sana, di Asyur. Dan dia tahu orang-orang Niniwe itu orang-orang jahat. Saya baca suatu buku dikatakan bahwa salah satu kerajaan yang paling jahat di zaman kuno itu adalah Niniwe. Jangan sampai musuh hidup-hidup jatuh di tangan orang Niniwe. Apa yang mereka lakukan, kejahatan mereka lakukan, dilihat oleh Yunus di sana. Mereka kalau nyiksa orang hidup-hidup, ini saya baca di bukunya, kemudian mereka potong kedua kaki orang itu. Sudah dipotong kedua kaki orang itu, tangan satu orang itu dipotong pun tangannya itu. Jadi tinggal satu tangan, kepala sama badan. Lalu mereka mulai mengolok-olok dengan memegang tangan yang satu, mengejek-ejek orang ini sampai mati orang itu. Demikian sadisnya. Bukan itu aja, banyak orang mereka menyiksa orang dengan membakar hidup-hidup. Anak-anak muda di sana dibakar hidup-hidup sama mereka. Kejahatan orang-orang Niniwe ini, orang-orang Asyur ini. Dan juga saya baca juga mereka kalau nyiksa orang itu orang diikat kedua tangan, ditarik badannya, kemudian lidahnya diikat, kemudian lidahnya ditarik, lidah diikat dan lidah diikat ditarik, dan kemudian mereka mulai menguliti kulit daripada orang itu, kemudian mereka kuliti dengan keras, dan kemudian kulitnya itu dipajang di tembok-tembok. Sadis nggak mereka? Dan itulah orang-orang Niniwe, dan itulah yang diketahui oleh Yunus di sana. Makanya dia bilang, no, Niniwe, no. Saya tidak mau ke sana. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Ketiga, orang Asyur Niniwe lah yang mengalahkan orang-orang Israel, kerajaan-kerajaan Israel, mereka yang menjajah, mereka buat semau-maunya sehingga melekat di hati Yunus. Satu saat saya mau sikat kamu. Tapi justru Tuhan suruh pergi ke sana. Kemudian orang Niniwe bukannya harus diselamatkan menurut Yunus. Orang Niniwe itu harus dihukum. Menurut Yunus, makanya dia tidak mau pergi ke sana. Dia tidak mau ke sana. Dia tahu betul kemurahan Tuhan itu luar biasa. Dia bilang, pasti kalau saya ke sana, Tuhan akan selamatkan mereka. Saya tidak mau. Dia tahu bahwa Tuhan itu sangat murah hati dan mau mempertobatkan mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Apa aplikasinya ini dalam kehidupan kita orang-orang percaya? Dengarkan ini baik-baik. Ini bukan bicara politik. Pada pemilihan yang lalu, kita orang-orang Kristen terus terang sempat diracuni bahwa pemilihan yang lalu itu antara orang jalur Pancasila dan jalur khilafah. Dan mengakibat kita orang-orang percaya, orang-orang yang di dalam Tuhan menjadi benci kepada orang-orang HTI, membenci kepada orang-orang Habib Rizik. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa mereka itu Tuhan mau mereka diselamatkan? Kita kebanyakan tidak suka kepada mereka. Terus terang, we hate them. Karena rencana-rencana mereka yang kita tidak bisa terima. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan ini adalah kita ingin mempertahankan zona nyaman kita supaya zona nyaman kita tidak terganggu. Dan kita ditakut-takuti akan menjadi negara khilafah. Dengarkan ini baik-baik. Marilah kita memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. From the God perspective. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, anggota FGB Men, kalau Tuhan izinkan kita masuk menjadi negara khilafah, Dia mempunyai rencana untuk kita. Tapi kalau itu di luar rencana Tuhan, siapapun yang mencoba membangun negara khilafah di negara ini, Tuhan di atas sana tidak akan mengizinkan. Kita kenapa perlu takut? Kita tidak usah takut. Karena Tuhan kita tahu apa yang harus Dia lakukan kepada kita. Tapi kalaupun Dia izinkan terjadi, sedangkan bangsa Israel Dia izinkan dijajah oleh Babylonian selama 70 tahun. Ini bangsa pilihannya. Dibuang ke tanah orang, ke kerajaan orang di sana. Menjadi tawanan di sana. Itu pun Dia izinkan terjadi. Kalau Dia izinkan terjadi, itu masuk dalam rencananya. Karenanya, saudara-saudara kekasih kami, anggota FGB Men, marilah kita senantiasa punya hati yang tidak membenci kepada siapapun. Mungkin kita tidak suka dengan Anies menjadi gubernur. Kita ejek dia, saya sering baca, banyak orang mengejek-ejek dia. Tapi tahukah kita bahwa Tuhan sangat mengasihi dia dan Tuhan mati untuk dia? Tahukah kita bahwa Tuhan mati untuk Habib Rizik? Tahukah kita bahwa Tuhan mati untuk orang-orang HTI? Kenapa kita harus membenci mereka? Mari kita mengasihi mereka. Bahkan kita berdoa untuk mereka supaya mereka dapat diselamatkan. Rencana Tuhan ini memang secara hati manusia, rencana Tuhan berbeda jauh. Komunitas-komunitas kita ini hanya terbatas pemikirannya, tapi rencana Tuhan untuk menjangkau komunitas-komunitas lain, Dia mau seluruh orang boleh diselamatkan, kata 1 Timotius itu. Dia mau supaya orang tidak ada satu yang binasa. Dia mengasihi semua orang. Dia mengasihi seluruh agama apapun, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam. Dia mengasihi mereka dan Dia mati untuk mereka. Dan kita harus berdoa supaya kita bisa juga menjadi, tanda kutip, menjadi nabi untuk datang kepada mereka dengan berani. Kita sudah dengar sendiri bagaimana banyak Tuhan memakai anak-anak Tuhan yang setia bisa banyak menyelamatkan orang-orang mereka itu karena Tuhan sangat mengasihani mereka. Pesan saya malam hari ini, mari kita jangan membenci satu suku apapun, satu agama apapun, karena mungkin mereka punya rencana-rencana yang tidak baik. Kalau dibandingkan dengan Niniwe, tidak ada apa-apanya dengan kejahatan orang-orang di Niniwe. Tidak ada bandingannya dengan perbuatan mereka. Marilah kita punya hati belas kasihan, mendoakan mereka supaya mereka boleh diselamatkan. Karena Tuhan mau mereka semua untuk diselamatkan, siapapun mereka. Tanpa melihat latar belakang mereka.
Marilah kita senantiasa melihat segala sesuatu hal dari perspektifnya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan yang penuh kasih itu, yang mau supaya semua orang boleh diselamatkan. Orang Niniwe yang begitu jahat, Tuhan begitu belas kasihan sama mereka dan mengirim seorang nabi untuk ke sana supaya mereka boleh diselamatkan. Apalagi saudara-saudara kita semuanya ini. Marilah kita senantiasa punya hati yang mengasihi. Jangan kita mengejek mereka, jangan kita membuli-buli mereka. Marilah kita masukkan mereka di dalam doa supaya mereka boleh diselamatkan. Saya mau katakan, saya tidak tahu kenapa saya harus sampaikan hal ini, cerita Yunus ini. Supaya kita tahu bahwa Tuhan mengasihi bangsa-bangsa, Tuhan mengasihi suku-suku, Tuhan mengasihi agama-agama lain. Dia mau mereka boleh diselamatkan. Dan melalui kita, dia mau pakai kita untuk pergi ke sana supaya mereka boleh diselamatkan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap satu nyawa yang bertobat dari antara mereka, malaikat di sorga bersorak-sorai. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap mereka yang bertobat. Marilah coba rubah hati kita. Jangan lagi kita membuli-buli mereka. Jangan kita mengejek-ejek mereka. Marilah kita berdoa dan mengasihi mereka. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati chapter sport ini supaya boleh berkembang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Sesuai talenta, sesuai hikmat yang sudah Engkau berikan Tuhan. Tuhan, beri hati kami, hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi kepada mereka-mereka yang ada di sekitar kita, apapun kelakuan mereka. Supaya mereka juga boleh diselamatkan, karena kami tahu rencana-Mu itu supaya semua orang boleh diselamatkan. Pakai kami seberapa kami ada malam hari ini. Pakai kami seberapa kami ada di sport chapter ini, Tuhan, menjadi alat-Mu untuk menjangkau mereka semuanya. Sesuai dengan panggilan daripada Full Gospel Businessman Fellowship International. Paling tidak kami boleh datang kepada Tuhan berbeban. Supaya Tuhan boleh menyelamatkan mereka. Supaya mereka boleh mendapat kasih karunia Tuhan. Dan diselamatkan. Dan sorga bersorak-sorai. Terima kasih untuk sport chapter malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Biar Engkau memberkati mereka semuanya. Memberkati kita semuanya. Dan hamba berdoa sport chapter akan berkembang. Dan malam ini adalah malam revival dari sport chapter. Kami percaya sport chapter akan berkembang dan Engkau akan pakai secara luar biasa untuk menjangkau setiap pria-pria yang ada di sekitar kita. Tanpa melihat latar belakang mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Tuhan. Saya mau serahkan acara kami selanjutnya. Hanya ke dalam tangan pengasihan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali. Pak Husin, buka speakernya dulu. Terima kasih Pak Nayawan untuk sharing firman Tuhannya. Biarlah sharing firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kami untuk kita boleh lebih mengasihi sesama kita, walaupun kadangkala latar belakangnya berbeda dan secara manusia berat untuk dilakukan, tapi Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik semuanya itu, bahwa kita semuanya adalah anak-anak Abraham. Kita diciptakan sebagai anak-anak yang sama di mata Tuhan. Gitu mungkin Pak Dani Mande, Ya, mungkin Pak acara Husin, ini selanjutnya. ada Pak Jinhat nih juga. Kau Wis, ya. luar biasa. Ini luar Pak biasa. Jinhat, selamat malam. Dapat kehormatan Pak Jinhat, selamat malam. Malam, Om JK. Om JK ada bersama kita nih. Selamat malam. Selamat malam Pak Jinhat.
Yes, Pak Jin. selamat malam. Salam sehat, Pak. Sehat. Luar biasa. Ini luar biasa malam Luar hari ini. biasa. Luar biasa malam ini, luar biasa. Pak Luar Dani. biasa. Halo Iya. Pak Dani. Selamat malam, Pak Bunda. Dasar. Om JK. Oh, Iya. Gratis kami dan pada malam hari ini dan biarkanlah apa yang boleh kau tampilkan Tuhan diterima. Luar biasa Om Hani hari ini bagi berkat luar biasa Om Hani. luar biasa. Iya. Aduh, Saya surprise dengan Om Hani hari ini. Biasanya Om Hani itu kalau dia berkhotbah atau bawa firman itu orang dimasukin neraka semua. Jadi Om Hani berbaik hati. Tapi kali ini berbeda ya Pak Jinhat ya? Beda hari ini. Berbeda. Mungkin karena dia sudah 12 tahun nggak di sport chapter. Jadi kebalikannya nih Pak Nayawan. Justru Iya. orang yang mau masuk neraka sekarang ditarik untuk ke surga. Iya, luar biasa. Makanya saya itu paling ngeri kalau dengar Om Hani bicara. Soalnya Nah, semua betul. masukin neraka semua. Luar biasa. Beda Wah, sekali terima kalau Pak kasih nih, Dani. Pak. Kalau Pak Dani Mande itu sejuk, firmannya enak gitu loh. Kita teduh. Kalau Om Hani kita totofore. Itu saya bawa ke neraka di sport chapter nanti. Iya. Luar biasa. Beda sekali dia. Memang beda hari ini Opa Naiwan ini beda bicaranya. Iya. Iya. Puji Tuhan. Saya kirim salam sama JK. Ya. Sama semua katanya. Istri saya dengar-dengar ini. Iya. Saya dengar-dengar, jadi dia kirim salam. Pak Usin, Iya, kita Pak. ini Pak Egi ini ada nih, bisa Pak Egi bisa sapa nih teman-temannya Pak Henry sama Pak Lius Pongo nih. Pak Egi. Iya, Pak Egi harus hadir di sini. Ya, Ada hadir. kawan-kawan badmintonnya ini. Iya. Luar Ini biasa. mana Pak Egi? Dan Pak Egi belum dibuka ya gambarnya ya. Oke. Coba buka dong Pak Egi. Ya. Belum buka ya. Oke Mana, Pak. Weng? Mana Weng? Pak Egi, Weng? Ya Pak Wiwi Ayo ini. dong, Egi. Pak Wiwi silakan Pak Wiwi. Bicara Pak Wiwi. Pak Wiwi dibuka. Pak Wiwi mungkin ada kesan-pesan Pak Wiwi. Pak Wiwi ngomong sedikit Dengan- buat Pak Henry dan Ini Pak takut Lius. bicara kalau ada Handoko aja yang bicara. Ayo Pak Handoko. Oh iya Pak Han. Om Han bicara Om Han. Ya, ayo Om Han. Itu. Ya, selamat malam Om Dali, Malam. Om JK, Yes. Roha. Ya, Ya. luar biasa hari ini Sport Chapter kebanjiran berkat ini. Iya. Luar biasa Haleluya. banyaknya. Haleluya. Biar Tuhan terus memberkati. Ya Pak Wiwi ya, Yes. semakin maju, Mana Pak Wiwi? Amin. Wiwi? makin Ya. berkembang. Amin. Ya, itu aja sih. Ya. Khotbahnya, tadi khotbahnya biasanya lebih mantep nih, karena kok agak kurang mantep Iya. ya. Saya Roha. Nggak bilang pakai neraka Pak. Nggak pakai Hah? neraka Pak Handoko, nggak pakai neraka. Oh. Biasanya ngeri-ngeri sedap tuh ini hari ini. nanti Hari ini berikutnya, Pak. benar-benar Nanti berikutnya apa ya? Om Han. Ya. Nanti berikutnya Om Han. Iya. Saya nggak tahu saya suruh bawakan Yunus. Saya mah bisanya cuma ngomong aja, bersaksi doang. Kalau untuk khotbah sih masih jauh lah. Ya. Ini yang saya sampaikan atas nama Om Han. Besok semua yang hadir di sini, hadirlah di Jawa Barat. Dengar Oh Om iya, Han Jawa Barat. Oh iya. malam jam 7 di Jawa Barat. Lagi ada Fulgoswa sebentar ya. Om Handoko bersaksi besok malam. Mana Willy? Dia bersaksi di tempat Willy tuh. Nah, luar biasa itu kesaksian. Selamat malam Bapak semuanya, selamat malam. Nah ini Nah, Pak Willy juga ada nih. Pak Maaf, Willy. selamat malam. Iya. Tuh, Selamat malam kan, Pak Willy. Terima luar kasih biasa, Om Willy aja masuk Pak. loh. Saya pribadi mengundang Bapak pada yang luar biasa pada malam hari ini untuk besok hadir mendengar teman kita Pak Handoko bersaksi luar biasa beliau. Wah. Amin. Bukan bawa firman loh.
Tuh. Pak Handoko dibujuk untuk bersaksi asal tahu aja 3 bulan. Iya. Luar biasa, 3 bulan baru beliau oke. Iya. Jam 7 malam ya, Will? Ya, nanti linknya dikirim aja. Malam. Linknya dikirim, Pak Willy. Ya, Iya. saya forward ke Pak Dani ya. Oke. Ya. Oke. Siap. Oke. Ya, Pak. Nah, hadir dukung teman-teman kita, Pak. Ya, Pak Husin dibuka mic-nya, Pak Husin. Saya kembalikan Pak Husin. Oke, mantap, Pak Willy. Budi Hardiman yang bawa renungan ya, Pak? Iya. Ada. Iya, Betul, Pak. Budi Hardiman. Ini Budi seniornya Hardiman. Kelapa Budi Gading ini. Hardiman alias Dek Pendi. Wah, kita harus hadir, Pak Willy, kalau Budi Hardiman Oh, itu penting, Pak. Sekarang beliau sedang doa semalam suntuk, Pak. Untuk bawa firman besok. Dan Puasa juga. Budi Hardiman itu bisa bawa besok firman itu dibujuk 4,5 tahun. Kalau Pak Handoko saksi 3 bulan, Budi Hardiman 4,5 tahun. Wah. Jadi akan diberi judul Kembalinya Anak yang Hilang. Wah, mantap. Kita harus dukung, Pak Dali. Besok kita harus dukung. Iya, Kita siap. harus dukung. Iya nggak, Pak Willy? Ya, siap. Kita dukung, Pak Willy. Ya. Mantap. Oke. Mantap, kita dukung. Ya, Pak Willy, kita dukung. karena berhubung waktu, Pak Pi, silakan Pak Pi untuk menyampaikan sesuatu dari Oke. Pak Pi. Ya, pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih atas kehormatan kehadiran Pak Dali, Pak Jinhat, Pak Willy, dan juga kawan-kawan yang lain. Dan kita akan mengakhiri acara meeting chapter kita pada malam hari ini. Saya undang Pak Wikarsa untuk doa penutup, Pak. Silakan, Pak Wikarsa. Thank you, Pak Husin. Izinkan saya bersaksi sebentar. Jadi, silakan. waktu saya diskusi sama Pak Husin mengenai acara hari ini, saya terus terang Bapa kami yang di surga, kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kami Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kami percaya Tuhan dalam segala hal, Engkau mendatangkan kebajikan bagi kami Tuhan, dan kami mau bersandar sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Yohanes Nayawan. Berkati Pak Yohanes dengan kesehatan yang baik. Kami juga mau berdoa untuk anak Pak Yohanes, Saudari Johanna Nayawan yang ada di London. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan jamah sembuhkan dia. Amin. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Lius Pongo Tuhan, dengan pergumulannya dengan anaknya Tuhan. Kami mohon kiranya kasih surgawi memenuhi keluarga ini, memulihkan anaknya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Henry, biarlah kesaksian hidupnya dinyatakan di dalam kegiatannya dia, di dalam melatih para anak-anaknya Tuhan. Dan biarlah melalui kesaksian hidupnya, dia dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu, memberkati bukan hanya anak didiknya, tetapi memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Amin. Tuhan, berdoa untuk Pak David, Engkau mengetahui pergumulannya Tuhan. Kami mohon belas kasihan anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang membuka jalan baginya Tuhan. Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu kepadanya Tuhan. Amin. Kami juga mau berdoa untuk member-member yang lain Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Engkau peduli kepada kami semua. Dan kami percaya juga Tuhan, di dalam Engkau selalu ada jalan keluar, di dalam Engkau ada damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah Tuhan. Kami mohon kiranya ada kasih surgawi, damai sejahtera-Mu bersama kami, dan kami diberikan istirahat yang baik malam ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.